Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang giliran Profesor Muzakir. Terima kasih Pak Karni. Dari serangkaian pembicaraan tadi memang menarik ya. Kalau saya mengamati dari awal ketika saya melakukan kajian terhadap peran KPK dalam penggunaan wewenangnya itu, ini menjadi marak dan ramai itu disebabkan karena dulu ada satu kebijakan yang dilakukan oleh KPK yang pada saat sebelumnya itu menggunakan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan itu, kalau boleh saya sebut mungkin nggak terlalu tepat juga, menggunakannya sebagai ultimum remedium ya. Maka lebih mengedepankan peran-peran dari polisi dan jaksa. Tapi begitu ada keputusan atau kebijakan yang bergeser, kemudian menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan itu sebagai sesuatu yang utama dan dia pakai sebagai primum remedium, mulailah muncul di sini. Ini berefek kepada hubungan sinergitas antara ketiga lembaga ini, yakni KPK, polisi dan jaksa. Karena ketiga-tiganya itu sama punya kewenangan terutama dalam bidang penyidikan. Sehingga terkesan pada saat itu, saya menolak pada saat itu ketika kewenangan penyidikan itu dikedepankan. Karena apa? Pasti akan berbenturan. Satu sisi KPK punya fungsi pengawasan terhadap aparat penegak hukum, di sisi yang lain KPK juga berbuat sesuatu seperti yang dilakukan oleh penyidik-penyidik yang lain. Sehingga fungsi pengawasan terhadap penyidik dan itu menjadi berkurang. Akibatnya terjadilah seperti sekarang ini. Jadi kalau dulu itu KPK super body, sekarang tidak, maka lahirlah namanya koordinasi dan kemudian terjadilah MOU yang kalau tidak salah terakhir itu menjadi kesepakatan yang semula yang super body sekarang menjadi prinsipnya kompetisi, Pak. Kompetisi itu artinya ya berlomba-lomba untuk mencari pelaku tindak pidana korupsi, bukan lagi berlomba-lomba untuk mencegah terjadinya korupsi. Dan sekarang mulailah muncul masalah-masalah yang terkini yang sekarang menjadi masalah ini apa? Maka mempersoalkan masalah penyidikan dilakukan oleh KPK. Dan kemudian seprindik KPK dipersoalkan. Ini menjadi masalah, nanti akan saya jelaskan pada bagian yang kedua. Tapi pertanyaannya, kalau KPK sekarang lebih banyak menggunakan kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, seharusnya juga ada lembaga pengawas terhadap KPK yang terkait dengan penggunaan wewenang itu. Karena potensi penyalahgunaan wewenang itu adanya pada penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Ya, saya kira ini menjadi pekerjaan DPR untuk melihat, meninjau kembali mengenai hal ini. Dan saya sudah menyampaikan pikiran saya terkait dengan kewenangan ini. Kalau dia melakukan penyelidikan, penyidikan dalam objek yang sama, undang-undang yang sama, mengapa KPK ada prosedur yang sebut saja tambahan atau menyimpangi dari KUHP yang tadi sudah disampaikan? Nggak logis Pak Karni dalam konteks ini. Seharusnya kalau itu dia mengedepankan itu, mestinya sama. Sama itu ada dua kemungkinan. Lembaga KPK itu dihapus semua yang terkait pengaturan tentang masalah penyidikan. Yang tadi saya sebut sebagai tambahan kewenangan lah, yang menyimpangi seolah-olah tadi disebut sebagai khusus tadi. Karena dia perkaranya sama dengan polisi dan jaksa. Atau sebaliknya, polisi dan jaksa yang dia menangani perkara tidak pidana korupsi diberi kewenangan seperti KPK. Ini ada dua pilihan menurut saya teman-teman di KPK untuk meninjau kembali yang seperti ini. Karena kalau itu tidak, kalau menurut saya kita agak sulit KPK mengatakan sebagai sesuatu yang khusus dan sebagainya. Karena perkaranya sama semuanya, bahkan dalam kasus tertentu itu perkara yang kerugian terbesar itu bukan ditangani oleh KPK, tapi ditangani oleh aparat penegak hukum yang lain. Baik, saya mau bertanya soal pra-peradilannya Setia Novanto. Nah, yang kedua saya ingin sampaikan dalam konteks ini, maka lahirlah tadi Pak, seprindiknya. Dia kalau seprindiknya berdasarkan KUHP, saya kira samalah itu ukurannya, penyidik polisi, penyidik jaksa, dan juga dari jaksa, penyidik jaksa, penuntut jaksa, dan juga dari KPK. Mestinya sama parameternya. Tapi tadi disebutkan di dalam pasal 44 dikatakan bahwa itu bisa juga. Karena pada tahapan penyelidikan boleh melakukan penyidikan. Membingungkan kan itu? Ya penyidikan, ngumpulin bukti dalam penyelidikan sah-sah saja. Itu lembaga manapun. Tapi mengapa ada seprindik yang di dalamnya itu kemudian disebutkan kata-kata tersangka dalam konteks ini?
Jadi kalau itu disebutkan kata tersangka dalam konteks ini, sementara KUHP mengatur tersangka adalah produk penyidikan. Saya ulang lagi, tersangka adalah hasil dari proses penyidikan. Tapi dalam konteks ini tersangka adalah awal daripada penyidikan. Itu sudah salah menurut saya. Saya sudah memprediksi kalau hakim-hakim itu konsisten dengan KUHP, seharusnya semua yang menyatakan tersangka terlebih dahulu baru proses kemudian, itu sudah salah. Dalam arti tidak sesuai dengan prinsip KUHP. Entah itu melalui KPK atau yang lain, semua harus dibatalin semua karena itu nggak sesuai dengan aturan hukum pidana. Khususnya dalam ini adalah dalam KUHP. Yang kedua, kalau terkait dengan proses penyidikan, maka kita penyelidikan terlebih dahulu, maka kita mengenal namanya 2 alat bukti. Yang tadi menarik sekali, ada 100 alat bukti atau berapa puluh alat bukti. Buat saya ada doktrinnya dalam suatu konteks ini. Alat bukti yang untuk menetapkan perbuatan pidana itu minim 2 alat bukti. Alat bukti untuk menetapkan tersangka itu juga minim 2 alat bukti. Maka sekarang pertanyaannya adalah bukan pada jumlah kuantitas dari alat bukti. Kalau menurut saya kualitas dari alat bukti. Alat bukti yang diperlukan adalah alat bukti yang memiliki kekuatan hukum primer, kekuatan pembuktian yang primer terhadap unsur pokok dari delik. Jadi menurut saya begitu Pak Karni, sehingga alat bukti primer yang menentukan tentang pembuktian terhadap unsur pokok dari delik yang bersangkutan. Saya ambil contoh misalnya, kalau pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kalau itu misalnya kerugian negara, harus ada kerugian negara yang pasti terlebih dahulu, bukan hanya dugaan gitu ya. Jadi oleh sebab itu kata kuncinya adalah kerugian negara harus terjadi, dan yang kedua adalah adanya perbuatan melawan hukum, dan ada kausalitas antara kerugian keuangan negara disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, pasal 3. Jadi kalau suap misalnya harus bukti dulu, jadi semuanya itu harus ada buktinya terlebih dahulu. Itu yang kedua adalah tersangka juga sama begitu Pak Karni. Jadi kalau kita asasnya dalam hukum acara, tadi sudah benar sebenarnya putusan pengadilan yang sekarang ini, bahwa buktikan dulu tindak pidananya, setelah itu selesai siapa saja yang terlibat. Bukan buktikan, alat bukti yang cukup. Ya, cukup itu parameternya 2 alat bukti Pak. Iya. Itu sudah, saya kira sudah baku dan itu sudah diterima, putusan Mahkamah Konstitusi juga demikian. Tetapi maksud saya adalah kalau dibuktikan semua, penyidikan berarti kan membuktikan unsur tindak pidana, memastikan bahwa unsur terpenuhi. Kalau itu sudah terpenuhi, kan kita objektif Pak. Siapa yang terlibat dalam proses ini, tinggal comot satu-satu, itulah sebagai tersangka. Tapi kalau sebaliknya, karena barang siapa atau setiap orang itu didului, maka orangnya dulu, baru kemudian yang lain. Itu salah dalam doktrin hukum pidana. Maka kami mengikuti doktrin yang disampaikan oleh Mulyatno, maka ada doktrin dualisme. Buktikan dulu perbuatan pidana secara objektif, karena itu ada lapangan lahir, barulah kemudian siapa yang harus bertanggung jawab terhadap itu. Sangat bagus sekali dalam satu konteks ini. Saya kira kalau itu dilakukan, semua aparat penegak hukum penyidik dalam melakukan penyidikan, saya kira itu kita nggak usah membedakan itu entah itu KPK atau bukan, karena dalam praktek kalau saya terlibat dalam proses peradilan menang juga karena tidak memenuhi syarat-syarat seperti itu Pak Karni. Kalau sekarang KPK nasibnya tidak bagus karena dianggap sebagai salah dalam prosedur itu, ya sesungguhnya yang lain juga sama gitu ya. Jadi mari kita, mungkin suara saya bisa didengar oleh para hakim se-Indonesia, buatlah itu kriteria yang sama, aparat penegak hukum yang manapun, kalau tidak dimulai dari pembuktian perbuatan pidananya, baru kemudian tersangkanya, ya semuanya harus bisa dinyatakan dia adalah tidak prosedur yang sah. Mungkin pertanyaan berikutnya adalah yang terkait dengan itu adalah bagaimana seorang sebelum jadikan tersangka. Ini kadang-kadang lolos dari jangkauan kita. Jadi sebaiknya kita dalam proses pengadilan itu objektif. Nah, untuk menjadi objektif syaratnya satu, calon tersangka atau mungkin terlapor atau siapapun saksi yang mau jadi tersangka diberi kesempatan terlebih dulu, paling tidak 4 kesempatan. Pertama, diperiksa terlebih dahulu. Yang kedua, diberi kesempatan dia mengajukan bukti-bukti. Yang ketiga, diberi kesempatan mereka mengajukan saksi. Yang keempat, jika mana perlu dia boleh mengajukan ahli. Jadi jelas setelah itu baru kemudian diadu antara argumen yang disampaikan oleh saksi atau calon tersangka tadi dengan apa yang telah dikumpulkan oleh aparat penegak hukum, penyidik. Disitulah Pak proses pembuktian secara objektif. Kalau kekuatannya ada pada penyidik,
lanjut jadi tersangka, kalau kekuatannya letaknya pada calon tersangka tadi, harus close perkara itu. Sehingga orang itu diputus sebagai tersangka, itu istilah bahasa saya ridho gitu, karena sudah diberi kesempatan untuk membuktikan. Berikut, kemudian yang berikutnya adalah mengenai apakah saya urutkan dari apa pertanyaan Pak Kali tadi. Satu alat bukti bisa dipakai untuk dua perkara. Jadi saya ingin sampaikan begini, prinsip memeriksa suatu perkara, saksi dan sebagainya, itu mesti ditujukan kepada perbuatan tertentu terdakwa. Jadi kalau ditujukan pada perbuatan terdakwa, berarti seluruh keterangan itu difokuskan pada terdakwa, tidak pada orang lain. Jadi kalau itu dipakai untuk orang lain, menurut saya bias, dan itu tidak bisa memiliki kekuatan pembuktian. Jadi harus, kalau misalnya ada seperindik baru lagi, ya mereka harus diperiksa lagi, supaya karena fokusnya kepada orang jadi yang tersangka yang lain gitu ya. Jadi tidak bisa saling melakukan, kecuali satu, kalau dia diperiksa dalam konteks tindak pidana dilakukan secara bersama-sama, dan itu pun dari awal harus bersama-sama, tidak boleh dan kawan-kawan Pak Karni. Jadi harus sebutlah nama orangnya dalam konteks ini. Berikutnya, apakah bisa tadi dalam penyelidikan dalam penyelidikan sudah ditetapkan tersangka, tadi sudah terjawab. Dan yang ketiga adalah, bisakah KPK itu melakukan penyidikan baru, atau mungkin penyidik itu bisa, saya nggak fokus kepada lembaga KPK ya, apakah bisa penyidik itu membuka kembali perkara karena sudah diputus dalam pra-peradilan. Jadi prinsipnya begini Pak, kalau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan putusan surat edaran tadi, prinsipnya ada tidak novum setelah ada putusan pra-peradilan itu. Kan pra-peradilan itu memeriksa dan memutus terhadap bukti yang dikumpulkan sampai pada batas permohonan pra-peradilan. Selebihnya di close dulu, baru kalau diuji proses ini. Jadi kalau sudah diuji ternyata ini tidak cukup, berarti harus di close perkara itu. Pertanyaannya, apakah setelah diputus itu kemudian ada novum baru atau tidak dalam proses berikutnya, yang sehingga dia bisa jadikan alasan untuk menetapkan tersangka, alasan untuk menetapkan ada perbuatan pidana, dan kemudian diduga juga ada pelakunya, tentu saja begitu. Jadi kalau itu bisa, menurut saya bisa, karena memang proses penyidikan yang di pra-peradilankan itu belum tuntas sampai akhir. Dari baru di tengah jalan, karena hanya bagian tertentu yang dilakukan, bahkan ada sebagian diantaranya hanya sebagian tertentu yang diujikan. Itu menurut saya begitu Pak Karni, sehingga menurut saya bisa dilakukan seperti itu. Dan yang terakhir, saya ingin sampaikan begini Pak Karni, kalau semuanya saya sudah menulis sebuah tulisan saya sampaikan di rapat IKAHI pada saat itu, yang intinya kebijakan terhadap hukum acara pada KPK itu ya, yang tadi sudah saya singgungkan di situ, bahwa ya sekarang itu harus rakyat Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana korupsi diadili oleh lembaga yang punya status yang sama. Yang kedua, dia harus diproses dengan hukum yang sama, dengan hukum acara yang sama. Jadi tidak boleh ada orang itu kalau masuk KPK prosedurnya berbeda, kalau masuk lembaga kejaksaan sama, kepolisian sama, tapi terhadap KPK berbeda. Ini harus ditinggalkan. Itu harus equal semuanya, penyidiknya equal, terus kemudian tersangkanya, terdakwanya juga diperlakukan secara equal. Karena sekarang pengadilannya sama, mestinya hukum acaranya harus sama, tidak boleh ada menyimpang dari ada dalam ketentuan dalam KUHAP. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan, hal yang berhubungan dengan masalah kewenangan dari pra-peradilan. Saya kira ini kalau menurut saya dari perspektif hukum yang ada, sekarang ada undang-undang dasar yang ada amandemen ya. Bagaimanapun undang-undang dasar amandemen itu akan mempengaruhi dan dijadikan dasar interpretasi terhadap produk hukum yang lahir sebelum sebelum amandemen 2045. Undang-undang KPK itu kan tahun 2002 Pak. Sehingga amandemen Undang-Undang 45 itu tahun 2004. Ini wajib untuk ditinjau kembali kalau ada pasal-pasal yang dianggap bertentangan salah itu Pak. Amandemen itu 99 sampai 2002 Pak. 99 sampai 2002. Kalau nggak percaya tanya Pak Fahri. 99 sampai 2002. 99 1 2002 2001 ya, ketiga 2002 begini, keempat. Ya, okay. Jadi salah tuh 2004. Tanggalnya mungkin kalau salah saya minta maaf. Jadi kalau yang paling penting di sini, Undang-Undang KPK itu lahir, itu dilahirkan kalau nggak salah sebelum adanya, belum berakhir Undang-Undang Amandemen 45 ya.
Sudah selesai, Pak. Sudah selesai, Pak. Ya, jadi kalau sudah selesai sebaiknya harus ditinjau kembali, Pak. Karena menurut saya, karena pasal-pasalnya itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang 45. Saya kira itu yang prinsip menurut saya. Dan oleh sebab itu, kalau tadi ada kewenangan lahir dari pra-peradilan, saya kira saya senang sekali di situ, Pak, sebagai pengkaji hukum, karena pra-peradilan yang sekarang kewenangannya ada menguji tentang penetapan tersangka, menurut saya itu menjadi menarik ya. Sebenarnya sebelum ada kasus Budi Gunawan, kami sudah memberi keterangan ahli yang bisa membatalkan semuanya itu. Bahkan saya katakan penetapan perbuatan pidana pun bisa dimasukkan di dalamnya pada proses pengujian itu. Sehingga kata kuncinya adalah kalau penetapan perbuatan pidana dengan bukti itu tidak termasuk sebagai perbuatan pidana, semua kewenangan itu rontok semuanya. Karena apa? Karena kami bisa membuktikan, sebagai ahli saya katakan bahwa kalau ada misalnya keterangan palsu, ternyata di situ bukan keterangan palsu, keterangan yang salah gitu ya. Palsu dengan salah berbeda. Ternyata diikuti bahwa itu keterangan yang salah bukan palsu, keterangan kontennya benar. Semua penetapan penahanan, penetapan tersangka semua rontok semua. Artinya apa, Pak Karni? Mungkin sekarang juga harus dikembangkan juga penetapan perbuatan sebagai perbuatan pidana itu bisa diuji juga. Karena atas dasar itulah lahir tersangka, lahir pula penyitaan dan sebagainya. Dengan demikian hak-hak hidup atau hak orang yang berhadapan dengan hukum pidana itu bisa terlindungi menurut saya. Kalau itu sahih berarti kewenangan yang lain kemungkinan sahih, tapi kalau itu salah berarti semuanya adalah proses yang salah. Tadi ada cerita untuk menghindari yang namanya peradilan yang sesat. Terima kasih Pak Karni. Baik, terima kasih. Sekarang Pak Andi Abzah. Profesor Andi Abzah. Jadi saya pertama saya bahwa pendapat saya ini terikat kepada buku saya. Tidak bisa keluar dari situ. Kalau saya keluar dari situ berarti saya bohong. Buku ini hukum acara pidana mulai beredar di semua fakultas hukum di Indonesia tahun 83. Jadi sudah 34 tahun beredar. Di sana ada cerita mengenai pra-peradilan, yaitu pasal 77 sampai 83. Itu diatur wewenang pra-peradilan. Dia ada di luar itu. Dan di dalam pasal 77 sampai 83 tidak ada wewenang pra-peradilan mengenai penetapan tersangka. Dan KUHP itu menganut asas legalitas. Pasal 3 KUHP mengatakan peradilan dilakukan berdasarkan undang-undang ini. Cuma ada kaliberan sedikit pakai ini, mestinya tidak pakai ini ya. Karena ada juga acara pidana dalam undang kepolisian, kejaksaan, KPK, korupsi, pencucian uang, mesti undang-undang aja ya. Itu sebenarnya disalin dari pasal 1 KUHP Belanda. Acara pidana dijalankan hanya menurut aturan yang ditentukan undang-undang. Bahasa Belanda aja, strafrecht. Hanya menentukan satu undang-undang atau norma bertentangan atau tidak dengan undang konstitusi. Tidak boleh menambah-nambah KUHP. Kemudian penetapan tersangka. Memang tidak ada negara membuat penetapan tersangka, termasuk Belanda ya. Tidak boleh orang ditetapkan tersangka. Itu bertentangan dengan presumption of innocence. Atau orang Belanda katakan bertentangan dengan presumpsi van onschulde. Tidak boleh, diperiksa saja sampai tersangka tanpa membuat penetapan. Ya. Kemudian, bisakah seorang saksi di perkara yang satu menjadi dipakai lagi untuk saksi untuk orang lain? Itu bisa dalam hal medeplechen, dalam orang turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama, pasal 55 KUHP. Di satu saksi, saya sama-sama bertiga ini melakukan tindak pidana, saksi berarti cuma satu saksi untuk bertiga, jadi bisa dipakai untuk saya ini. Cuma masalahnya Indonesia ada ketidakserasian karena dalam hal medeplechen turut serta itu dia diri sendiri-sendiri mencicil, mestinya sekaligus. Jadi saksi itu untuk semua sekaligus, karena kalau tidak sekaligus bisa terjadi
perbedaan putusan. Satu contoh yang paling terakhir, Medepeleken yang dipisah. Tommy didakwa Medepeleken dengan Beduamang, pasal 55. Medepeleken turut serta. Tommy diadili duluan, lepas segala tuntutan hukum. Kemudian Beduamang kemudian dihukum, yang dihukum belakangan. Jadi satu waktu sebelumnya itu saya ketemu Beduamang di depan Profesor Muladi dan Fuad Bawasir. Saya mengatakan kepada Beduamang, tidak mungkin lagi Anda dihukum. Itu Medepeleken Anda, Tommy sudah lepas dari segala tuntutan hukum. 1 minggu kemudian dia dihukum Beduamang. Jadi sekarang kalau ada orang Bugis pesta kawin, saya tidak mau ketemu Beduamang. Ini profesor bodoh ini, ya kan? Itu akibat kalau dipisah orang Medepeleken, harus sekaligus sedapat mungkin. Dan kalau diadili yang ada yang belum dituntut, maka yang belum dituntut itu harus inisial disebut namanya, tidak boleh full namanya. Jadi bahwa dia si Amin bersama-sama dengan SN, maksudnya Setia Novanto ya, SN, tidak boleh disebut namanya kalau belum dituntut. Itu dalam surat dakwaan. Saya mempunyai buku surat dakwaan menjadi buku pedoman seluruh jaksa seluruh Indonesia. Ya. Kemudian saksi alat bukti. Ini kurang dipahami pula alat bukti ini. Alat bukti itu ada 5. Tadi tidak sama nilainya. Kalau saksi 2 cukup, tidak perlu lagi ada bukti lain. Sudah cukup 2 saksi. Karena dipakai singular. Verklaringen van één getuige. Keterangan seorang saksi. Jadi kalau 2, ya 2 alat bukti sudah. Begitu juga ahli. Verklaringen van één deskundige, seorang ahli. Jadi kalau 2 ahli, 1 ahli DNA, 1 ahli racun, cukup. 2. Tetapi kalau surat, biar 10 surat, 1 alat bukti. Kenapa? Karena pakai plural. Tadi singular, sekarang plural. Surat-surat. Schriftelijke bescheiden. Surat-surat. Begitu juga petunjuk. Petunjuk. Jadi 100 petunjuk, 1 alat bukti. Ya. Kemudian keterangan terdakwa. Bukan pengakuan terdakwa. Pengakuan terdakwa itu HIR. Ikut KUHAP. Pengakuan terdakwa itu HIR. Sama dengan HIR Belanda 150 tahun lalu. Petunjuk itu petunjuk untuk hakim, bukan untuk penyidik dan jaksa. Jadi hanya di pengadilan berlakunya itu, khusus untuk hakim petunjuk. Jadi petunjuk itu sudah diubah di Belanda, 100 tahun lalu. Bukan petunjuk lagi Anwesingen itu, tetapi pengamatan hakim sendiri. Dan semua KUHAP di dunia memakai itu, judicial notice. Hakim melihat waktu sidang, jakunnya ini jakunnya Adam's Apple, jakun bergerak naik turun, itu arti orang bohong. Itu psikologi mengatakan begitu. Saya sudah belajar psikologi interogasi. Kalau orang diperiksa goyang-goyang jakunnya Adam's Apple, bohong. Ya, sulitnya kalau perempuan tidak punya jakun ya. Apa yang goyang-goyang kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa kalau bohong, apa yang goyang-goyang. Nah itu. Jadi petunjuk itu hanya untuk hakim. Jadi KUHAP negara lain memakai istilah judicial notice, perhatian hakim, catatan hakim. Itu jadi hanya untuk hakim,
bukan untuk penyidik, bukan untuk jaksa. Apalagi ya terakhir penyelidikan dan penyidikan itu tidak ada negara yang memisahkan itu penyelidikan subsistem dari penyidikan. Cuma satu, semua KUHAP di dunia tulis investigation, termasuk penyelidikan. Maka itu dalam rancangan KUHAP, kebetulan saya ketua, tidak ada lagi penyidikan, digabung dalam bab penyidikan sebagai subsistem. Ya kan? Terakhir saya mau katakan, mudah-mudahan ucapan Adam Malik tidak akan terbukti bahwa di Indonesia itu semua bisa diatur. Everything can be arranged. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Profesor. Saya kira 3 SKS tadi. Kita rehat dulu pemirsa sejenak.